Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bi syahri ramadana bi fadli rabbina wa lailatul qadri fihi qad nazalat tuba liman talabaha kama sad. Ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini biidnillah wangur ilayya sayyidi bin abdullah musiladin bil khadrun tilaniyan amma ba'd. Pada para alim ulama, khususnya para rekanku remaja dan mahasiswa Wahidiyah, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Di dalam kesempatan yang penuh barokah ini, izinkanlah diri pribadi kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada saat ini kita masih diberi kesehatan lahir maupun batin yang sebaik-baiknya, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang penuh barokah ini dengan keadaan sehat walafiat. Maka dari itu, mari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita realisasikan dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam barakah Allah yang seindah-indahnya semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Mari rasa syukur kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita realisasikan dengan ucapan Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Dan sanjungan salawat salam barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sanjungkan kepada beliau Sayyidah Zaman radhiyallahu anhu dengan salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan, karena dengan bimbingan beliau, dengan nadrat beliau, kita bisa berjumpa dengan sholawat wahidiyah. Para rekanku remaja mahasiswa rahimah, betapa pentingnya kita membaca sholawat. Kita selalu dianjurkan untuk selalu membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan apa kita membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semoga kita selalu diberi syafaat beliau, baik di dunia ini bahkan kelak di akhirat nanti. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya di dunia ini, bahkan lebih-lebih kita akan membutuhkan besok ketika di akhirat nanti. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ada dua keberadaannya. Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua keberadaannya atau kejadiannya. Yang pertama, syafaat beliau terjadi ada kita masih di dunia. Yang kedua, syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi besok kita ketika berada di akhirat, yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang sangat agung. Para rekanku remaja dan mahasiswa rahimakumullah, bahwasanya di dalam kitab Sulam Taufik diterangkan asy-syafa'atu su'al khair minal ghairi lil ghairi. Yang disebut syafaat adalah memintakan kebagusan dari yang lain untuk orang lain. Syafaat yang dimaksud di sini adalah syafaat atau pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contoh, kita diberi Islam, iman, itu adalah syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dunia ini. Terlebih nanti kita di akhirat, kita sangat membutuhkan syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berada di orang-orang mahsyar, tidak ada yang bisa mengampuni kita, tidak ada yang bisa mensyafaati kita atau yang menolong kita kecuali beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Imran ayat 103 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar wa anqadakum minha. Dan kalian semua sudah berada di jurang neraka, maka hanya Allah yang akan menyelamatkan kita semuanya dari neraka. Pada ketika itu, dengan memohon atau mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai syafi'ul umam, maka ketika itu kita akan mendapatkan syafaatul uzma, yaitu terjadi ketika kita berada di orang-orang mahsyar pada hari akhirat nanti. Pada saat itu, semua manusia dikumpulkan mulai dari zaman Nabiullah Adam sampai manusia pada hari kiamat. Disitulah terjadi peristiwa yang sangat dahsyat. Para manusia mengalami kebingungan, mengalami masalah, problem-problem yang sangat berat yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Satu persatu manusia saling tuntut-menuntut satu sama yang lain. Semua pada takut dan butuh terhadap tuntutan hak yang belum mereka penuhi ketika di dunia. Di dalam surat
Abbas ayat 23 sampai 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi. Fa idza ja'atis sakhah, ketika datang suara yang mengagetkan sehingga membudekkan mereka semua, yaitu suara suling sangkakala yang kedua. Yauma yafirru mar'u min akhihi, dan di hari itu manusia semuanya berlari dari saudara-saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dan dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi, setiap orang ketika itu masing-masing mempunyai urusan sendiri-sendiri yang sangat ruwet. Dimanapun mereka berlari, akhirnya mereka bertemu satu antara lain, saling tuntut menuntut. Adapun di antara mereka yang menang, ada juga yang kalah. Mereka yang menang, mereka yang kalah langsung dijatuhkan ke neraka sampai mereka takut sehingga mereka menjeburkan dirinya sendiri ke neraka. Para remaja dan mahasiswa rahimakumullah, di dalam orang-orang masa semua manusia sangat bingung sendiri-sendiri. Semua mencari pertolongan. Para nabi semua dimintai pertolongan, tetapi tidak ada yang sanggup untuk menolong, karena masing-masing nabi sudah repot terhadap para umatnya masing-masing. Akhirnya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tampil cancet tali wondo sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampunan dan rahmat bagi umat semuanya, dan Gusti Allah mengabulkan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para remaja dan mahasiswa rahimakumullah, begitu tanggung jawabnya beliau dan pembelaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita para umat, para remaja dan mahasiswa. Inilah yang disebut dengan syafaat, syafaatul wudhu. Terus bagaimana dengan kita para umat, para remaja dan mahasiswa? Bagaimana kita menanggapi tentang tanggung jawab dan pembelaan beliau pada kita? Maka dari itu, mari teman-teman remaja dan mahasiswa, kita mawas diri, kita introspeksi diri sendiri-sendiri.
الفاتحة. يا شافي الحق صلاة الناس عليك نور الحق آتي المن وأسمع وروح وتري أقد ظلمت أقد ورب وليس لي سبيتي سواك وإن درت كنت سحسن هايبكو يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول يا أيها الرسول الله عليك ربي berdoa وانظر إلى سيدي بنظرة موصلة بالحضرتين الفاتحة. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya dan membawakan ilmu yang manfaat, maslahah, barokah fid dini wa dunya wa akhirat. Segala salah mohon maaf dan terima kasih atas semua perhatiannya. Terima doa jazakumullahu khairati mas'adatid dunya wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyraf arz at-tarbi. Wa min wasiyat samadatu an amadru qawlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.